Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Juli 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan Juli 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke ya. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu sendiri, kalian lihat dari berita, kalian lihat dari TV, kalian lihat dari internet, ya semua kalian lihatlah pokoknya ya apa yang terjadi pada saat hari Sabtu dan juga Minggu, lebih tepatnya startnya itu dari hari Jumat ya. Itu sudah mulai ketara, kemudian apa yang terjadi ya udah kalian bisa ngeliat sendiri, ini marker goldnya langsung membuat gap gede sekali ya, nggak ada obat. Kembali lagi menciptakan gap besar, ini sih bikin kita puyeng sendiri ya. Jadi bisa dibilang ini marketnya kembali lagi membuat drama, membuat uji mental. Sepertinya ini ya, membuat uji mental yang sangat luar biasa kuat. Jadi ini sebenarnya masih menjadi apa ya, bisa dibilang ya. Saya juga bingung sih bilangnya gimana ya, karena kalau dilihat dengan adanya semua berita yang ada gitu kan ya, yang dimana kita juga tahu ya, ini nggak usah lah saya bahas masalah berita ya kan, yang masalah Amerika Iran, kemudian Selat Hormuz ditutup lagi gitu kan. Ini dari Forex Factory juga kalian bisa baca gitu kan ya. Semuanya itu memberikan dampak negatif sentimennya untuk gold, karena kembali lagi gold berkorelasi dengan yang namanya berkorelasi dengan yang namanya dolar, dan juga berkorelasi lagi dengan yang namanya oil. Karena kembali lagi Selat Hormuznya ditutup masalahnya ya kan. Jadi ini back to drama, yes ini back to drama, cuman semoga dramanya ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita tahu pada minggu ini itu sebenarnya kita akan mendapatkan lumayan banyak berita ya dari pihak USD, dari Amerika sendiri. Untuk hari ini sih nggak ada berita penting. Besok itu berita pentingnya ya, karena besok diperkirakan ada data CPI, yang dimana data CPI ini adalah data CPI untuk bulan Juni ya, data bulan Juni, yang dimana selama bulan Juni kita juga sudah tahu bahwa harga minyak itu sudah turun ya kan, dan sudah nutup gap selama bulan Juni kemarin ya kan, dan itu sebenarnya pasti akan berdampak terhadap menurunnya data CPI seharusnya ya kan. Kemudian untuk di hari Rabu, kemudian ada juga Kamis juga. Jadi kalau dilihat awal Senin di sini, apakah menjadi peluang tembak sebenarnya atau enggak bagaimana? Untuk sekarang sih saya masih belum niatan ya. Untuk sekarang sih belum ada niatan, cuman mungkin sih ya dalam beberapa, mungkin saya ada niatan cari long sih ya. As a disclaimer, saya pribadi ada niatan untuk cari posisi buy sebenarnya, tapi saya coba hitung dulu ya resikonya, apakah saya bisa meresikokan cukup besar, yang dimana sekali lagi secara weekly kan kita tidak close di bawah 4000 ya. Apakah saya mau toleransikan yang dimana tidak memakai SL dengan berpacu pada weekly time frame, atau lebih baik adalah pakai SL? Jadi untuk sekarang sementara ini sih saya masih tunggu dulu. Tapi untuk biasnya adalah ya saya masih lebih prefer untuk cari buy dulu sih sebenarnya. Ya, entah ini akan worth it atau enggak ya, nanti tergantung gimana reaksi market aja. Oke. Nah, karena kita sudah melihat yang namanya ini marketnya membuat gap besar banget ya kan, dan kalau kita breakdown sebesar apa gapnya, ini kita bisa cek di Oanda ya, yang dimana market itu di hari Sabtu pagi tutup di harga 4120, dan tadi pagi marketnya buka ada di harga 4090, dan ini sudah ada naik sedikit sampai 4094. Berarti jarak dari gapnya adalah masih sisa lagi 258 pip atau sebesar 0,63% sisanya untuk mendapatkan gap ini tertutup secara full. Atau enggak, jika semisal marketnya memilih untuk hanya dari market pembukaan, berarti adalah kisaran 4119, berarti hanya sisa lagi 242. Intinya adalah tersisa 200 pip lebih untuk masalah gap yang belum ketutup, dengan syarat di sini
tertingginya adalah ada di harga 4094 ya. Jadi ini gapnya masih lumayan cukup besar, yang dimana ini juga memberikan dampak yang cukup merembet kemana-mana ya. Yang dimana oil untuk sendiri itu adalah memberikan gap yang juga cukup besar dari harga 71 lompat ke 73. Itu sih naiknya gede sekali ya kan, naiknya hampir 3% sendiri. Dan kalau dilihat dari indeks dolarnya pun itu juga memberikan gap yang dimana dari 100 sampai ke 101. Intinya karena dengan Selat Hormuz di sini itu memberikan dampak semuanya memberikan gap. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Oke, kita bicara teknikal aja dulu ya. Kita nggak usah lah pusingin masalah drama yang ada di Timur Tengah ya, maunya Iran, Amerika. Wah, itu udah pusing sekali deh maunya. Karena kalau dilihat di sini ya, itu pusing sendiri. Ya, pusing sendiri. Jadi kalau dilihat juga ya dari data ini, saya perlu buka data COT sih sebenarnya ya. Yang dimana untuk di minggu ini data COT-nya untuk di emas ya, ini saya buka sedikit lah ya. Mana nih? Oke, kemudian gold. Nah, ada hal yang cukup menarik sebenarnya, dan kenapa saya masih biasnya adalah untuk cari buy sebenarnya. Ya, yang pertama adalah memang di sini kalau kita lihat terakhir ya, data terakhir adalah minggu lalu. Ini pihak dari non komersialnya adalah menambah 4.000 long, menambah 3.000 short. Mereka ini menggunakan strategi memasang dua jaring. Ia menambah long, ia menambah short. Tetapi kalau diukur sebenarnya di sini adalah dari long positionnya itu bertambah ya. Dengan kesimpulannya adalah net positionnya itu nambah sedikit. Ya, nambah sedikit. Dan kemudian dari segi retail tradernya itu semuanya lumayan keluar, yang dimana yang long itu minus 3.000, kemudian yang short juga minus 4.000. Jadi kalau boleh dibilang sih ini sebenarnya seperti boleh dibilang sih akumulasi ya. Karena kalau dilihat, kalian bisa lihat sendiri dari bulan Mei sampai sekarang Juli ya kan, pada saat terakhir untuk di kuartal 2 2026, kita bisa melihat sendiri bahwa long positionnya itu kan terus berkurang ya. Terus berkurang sampai akhirnya di bulan Juni ini mulai merembet naik. Jadi bisa dibilang ini akumulasinya kenceng. Dan itu juga tercermin dari harganya ya. Jadi selama bulan Juni ya, ini bisa sebagai info sedikit ya. Dari selama bulan awal Juni sampai sekarang awal Juli, oke. Jadi dari awal Juni itu ketika marketnya tembus di bawah 4.400 ya kan, itu sudah mulai banyak yang open posisi secara long. Cuman di sini kan memang sedikit-sedikit. Nah, yang paling banyak itu adalah pada saat di bisa dibilang sih mulai banyak itu di minggu kedua. Emang kan awalnya di sini di bulan Juni ya kan, tanggal 2 Juni. Untuk di minggu tanggal 2 Juni. Untuk minggu di tanggal 2 Juni itu kan kisaran sini ya, kisaran sini ketika marketnya itu masih di atas 4.400. Kayaknya di sini ke trap sih. Ini bayarnya ke trap atau kejebak. Kemudian di sini mulai menambah posisinya ya kan. Dari 5.000, 1.000, 3.000, 5.000 lagi. Berarti bisa dibilang di kisaran tanggal 23 Juni. 23 Juni itu kita bisa lihat adalah ketika marketnya kena di 4.000. Jadi ketika ada penambahan sebanyak 5.000 ditambah lagi 12.000, ini marketnya sideways di kisaran 4.000 sampai akhirnya sekarang bertambah lagi 4.000 ya. Dan di sini secara long positionnya berarti ini semakin lama semakin tinggi. Ya, dari 200.000 sekarang ke 233.000, dan secara net positionnya pun ini mulai meningkat lagi dari 154 sekarang 194. Jadi bisa dibilang juga seharusnya ini adalah suatu bentuk akumulasi sebenarnya dari pihak institusi ya, untuk menjaga sekali lagi apakah level 4.000 secara weekly itu akan benar-benar ditahan atau tidak. Jadi selama berminggu-minggu ya kan, kalau kita lihat ya dari tanggal 2 Juni di sini ya kan, itu marketnya tidak pernah tutup di bawah 4.000. Jadi semenjak hitungannya kan per minggu ya. Jadi semenjak dari tanggal 8 Juni kemudian 15, 22, 29, ini kan semakin tinggi nih. Ya, semakin tinggi long positionnya, net postnya juga semakin lama semakin tinggi. Dan itu tercermin adalah 4.000 sebagai lantai yang sangat dijaga.
Jadi kalau dibilang apakah 4000 ini akan menjadi bottom terakhir, yang dimana berarti prediksi saya adalah harga tidak bisa tembus di bawah 4000 itu berarti invalid. Well, kita lihat aja lah nanti ya kan. Cuman untuk sekarang sih ini memang seperti 1 bulan terakhir dia ini secara institusinya mengakumulasi secara lumayan masif ya kan. Setiap bulannya dari awal Juni sampai sekarang itu pasti ada penambahan long. Ya, pasti ada penambahan long dan lebih besar penutupan short di sini. Ini minus 16.000, minus 3.000, dan ini minus ini sedikit lah. Penambahnya kan cuma dikit 4, 4, 3 gitu. Jadi secara tidak langsung sih sebenarnya ini 4.000 masih dijaga untuk sekarang. Ya, itulah yang mengapa saya lebih prefer untuk berusaha cari posisi swing buy. Hanya saja apakah saya lebih baik menggunakan SL yang jauh sekali atau memperhitungkan weekly close? Karena kalau memperhitungkan weekly close berarti mau tidak mau adalah ya udah Jumat pagi wajib bukan Jumat pagi, Sabtu pagi harus bangun ya kan, kisaran jam 4 pagi sebelum market tutup untuk melihat minimal 1 jam sebelum market tutup tuh berada di mana harganya. Itu resikonya itu aja sih. Oke, dan kalau kita lihat dari segi weekly sekarang ya ini weekly-nya berarti tidak berhasil ya membuat sweep di sini. Tutup di atas 4.100 atau di atas 4.200 berarti gagal. Dan kalau kita lihat dari segi weekly-nya berarti ini masih di tengah, yang dimana berarti kalau semisalnya adalah marketnya akan potensinya adalah untuk bisa sideways, ini cenderung lumayan besar ya, cenderung lumayan besar. Hanya saja untuk di minggu ini kita kan mendapatkan banyak event ya untuk di minggu ini ya. Untuk di minggu ini sekali lagi banyak banget eventnya. Ada data inflasi, ada data PPI juga, kemudian di sini ada testimoni dari Kevin Wars, kemudian ada juga dari retail sales dan consumer dan inflation sentiment dan ekspektasi. Itu sih sebenarnya yang membuat minggu ini itu cukup crowded. Nah, minggu ini kalau dibilang prediksinya akan bisa kembali lagi bullish. Untuk sementara ini sih indikatornya tidak mencerminkan hal tersebut ya, karena sekali lagi indikator stokastiknya ini beneran di zona oversold, diam di tempat gitu kan ya. Ini kalian bisa lihat sendiri tuh ya, merayap dia di dalam zona oversold. Jadi tanda-tanda bullish sih secara indikator sih belum kelihatan sebenarnya dari segi weekly ya. Dan ini juga tercermin dari bentuk candlenya, ini kemungkinan adalah trap dalam kondisi sideways ya, bisa juga sih ya kan, bisa juga. Oke, jadi dari segi weekly tidak banyak yang bisa saya sampaikan, adalah intinya 4.000 itu masih akan dijaga oleh institusi. Apakah akan worth it dijaga atau ini potensi akan dijebol, itu akan masih menjadi tanda tanya. Oke, sekarang dari segi daily. Ingat, dari segi daily yang saya bacakan di sini adalah lebih kepada internal structure ya, bukan eksternalnya. Kalau eksternal sih jelas bullish ya kan. Dan kalau dilihat juga dari segi daily-nya ya, daily ingat kita mendapatkan body candle close ada di 4070 ya. Jadi selama daily tidak tutup di bawah 4070 di sini, berarti marketnya indikasinya ini masih melakukan breakout dan retest dari 4070. Dan kalau kita lihat juga dari segi candle daily di hari Jumat kemarin, ini kan memberikan penolakan yang cukup ekstrim ya kan, yang dimana berarti sebenarnya lebih kuat bullish daripada bearish sebenarnya. Jadi bullishnya adalah sebesar 0,96%, bearishnya itu hanya 0,56%. Jadi lebih worth it bullish sebenarnya di hari Jumat kemarin. Hanya saja ya ini masalah berita ini membuat kalang kabut semua sih ya. Jadi kalau dilihat selama daily ini masih di atas 4070, apakah kita masih worth it untuk berusaha cari swing buy? Untuk sementara sih iya, karena sekali lagi internal structure daily-nya adalah masih tegak lurus begini ya. Ini masih tegak lurus begini, jadi secara daily-nya masih bisa dikatakan adalah bullish. Tapi secara eksternal, secara yang besar adalah bearish, karena secara daily-nya adalah masih tegak lurus ke bawah. Jadi kenaikan ini potensi adalah retracement juga bisa jadi. Oke. Jadi ini dari segi daily sedikit ambigu. Secara besarnya tetap bearish, tapi secara internalnya dia juga masih bullish, belum sejalan. Ya, belum sejalan.
Dan indikator daily mengatakan stokastik di atas 50, dan apakah ini potensi menjadi yang namanya bearish divergence secara daily? Mungkin aja ya kan. Jadi apakah ini potensinya berarti marketnya akan melanjutkan penurunan ke bawah kalau udah kayak begini ya, hidden bearish misalnya di sini. Bisa jadi. Jadi sekali lagi ini sekarang dramanya masih masih berjalan ya, drama di Timur Tengah ini. Yang mana lebih dipilih sebenarnya? Apakah drama ini menghasilkan yang namanya tekanan bearish, atau enggak drama ini hanyalah sebatas drama, yang dimana berarti market lebih memilih untuk data ekonomi. Karena kalau semisalnya tiba-tiba besok di sini kan data CPI itu bisa berubah, ini bisa ngeflip bullish lagi, dan potensi daily yang namanya membentuk break of structure di atas 4.200 itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya ini drama di hari Senin dan juga selama akhir pekan kemarin itu bikin kita bingung sebenarnya ya. Jadi kemungkinan di hari Senin ini adalah marketnya akan sedikit tidak jelas ya kan, yang dimana tekanan geopolitik masih ada, cuman tekanan di sini itu belum bisa dipastikan penuh karena besok market akan mengantisipasi yang namanya data inflasi di Amerika. Jadi otomatis ya kan, kalau sudah data inflasinya itu akan keluarnya merah atau hijau, baru itu akan diasumsikan secara penuh untuk selanjutnya pergerakannya bakal seperti apa. Karena sekali lagi data inflasi itu akan mempengaruhi yang namanya dengan kebijakan bank sentral itu sendiri, ya kan? Jadi hati-hati nih. Jadi kemungkinan market ini akan menjadi yang namanya choppy nggak jelas di hari Senin ini, bisa jadi ya. Jadi hati-hati sekali kalau yang ingin trade pada hari Senin sekarang ya. Waspada sekali. Ya, kalau kalian mau skip sampai besok supaya jelas berita ekonominya seperti apa juga tidak masalah. Intinya sekarang kalau dilihat 4070 ini masih ditahan sama market. Ya, ditahan sama market, dan sekarang ini sudah dites sebanyak 2 kali. Dengan kesimpulannya berarti adalah tinggal menunggu. Apakah ini akan dites supaya menjadi valid support, atau ini akan di break menjadi valid resistance? Ini sih akan menjadi titik kunci ya. Jadi 4070 akan tetap menjadi titik kunci dari segi daily. Kemudian kita ke H4. Sekarang H4 bagaimana? H4 ini tetap adalah bullish secara internalnya. Kenapa? Karena H4 ini masih tegak lurus dari sini sampai sini. Ya, dari sini sampai sini marketnya masih tegak lurus naik. Dan terakhir sekali lagi sudah saya ucapkan, di sini sudah terjadi change of character. Ya kan? Jadi kalau dia marketnya ini adalah ini kok saya buat bos di sini ya, salah ya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya marketnya ini justru break di bawah 4020, H4 akan back to bearish. Jadi kalau H4 sudah back to bearish, berarti ya udah time frame kecilnya akan kembali lagi bearish sebenarnya ya. Dan kalau kita ukur pakai Fibonacci dari sini sampai sini, marketnya itu barusan banget turun sampai 61,8. Ya, barusan banget turun sampai 61,8. Jadi kalau dibilang ini berarti marketnya sudah selesai untuk koreksi turun dan potensi untuk lanjut buy ke atas. Ya ini sekali lagi ya, hari Senin ini bisa menjadi hari yang agak sedikit payah. Ya, agak sedikit payah. Ini kalau kita lihat sekilas sedikit untuk besok ya, masalah inflasi. Besok data inflasinya itu diperkirakan semuanya turun akibat dari sekali lagi data minyak itu kan bulan lalu itu sudah turun. Ya kan, berusaha untuk nutup gap di angka 68 ya kan, $68. Walaupun sekarang sih di $74. Cuman kan di sini semua diekspektasikan akan turun. Ya. Ini 2,9 ke 2,8, ini 0,5 menjadi minus 0,1, kemudian yang tahunan 4,2 ke 3,8. Jadi kalau seandainya marketnya memang tidak peduli terhadap yang namanya kondisi geopolitik sekarang, market justru melakukan price in untuk besok inflasi yang kemungkinan drop. Ya udah, berarti secara structure ini akan nurut, yang dimana adalah H4 ini masih bullish, daily internalnya adalah bullish, 4070 masih ketahan ya. Tapi seandainya kalau marketnya bergerak seperti itu, karena kan saya nggak tahu, bukan saya yang gerakin market ya kan. Jadi kalau seandainya marketnya bergerak seperti itu, yang dimana tidak peduli masalah geopolitik dan justru price in untuk besok inflasi yang sudah diprediksi akan turun akibat harga minyak yang turun, ya udah, ini marketnya akan back ke 4100 plus, bahkan sampai ke 4170 untuk menjemput order block H4 di sini.
Kalau kayak gitu berarti kita telat untuk ambil buy dong. Ngapain telat? Ya kan tinggal tunggu besok aja supaya pasti gitu loh. Ya, jangan merasa FOMO, jangan merasa takut kalau misalnya tadi kan di awal sudah saya bilang juga, saya pribadi tetap akan berusaha cari posisi swing buy. Tapi ya kalau misalnya saya toleransinya cukup gitu kan. Sekali lagi, kita itu trading itu adalah ibaratnya berbisnis ya kan. Kita ingin berbisnis apa, kita hitung dulu resikonya. Apakah resikonya itu masih masuk akal atau enggak. Kalau misalnya nggak masuk akal sih ngapain gitu kan. Ya buang-buang duit istilahnya bahasa kasarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya resikonya masuk akal ya kan kita bisa terima. Ya udah hajar aja gitu kan. Tapi karena sekarang saya masih ngitung gitu kan ya. Apakah lebih worth it yang mana? Ya saya belum ada posisi untuk sekarang. Tapi sebenarnya sih ada satu. Ya, ada satu sih sebenarnya, nanti deh kalian lihat ya. Tapi untuk beneran yang bisa saya share untuk tembak jauh sih belum. Cuma ini saya lebih ke angka psikologi sih saya open tembaknya itu. Ya, saya pakai angka psikologi untuk tembakannya. Tapi beneran kayak biasanya yang saya share itu jujur belum ada. Ya, belum ada. Saya hanya mengandalkan insting, kemarin tuh bahasa jeleknya ya. Hanya mengandalkan insting, hanya mengandalkan angka psikologi dan ya cocok logi dikit gitu. Nantilah kalau misalnya beneran nanti saya buka lah. Oke. Ini H4-nya tetap akan bullish ya kan selama dia tidak break di bawah 4021. Ya. Terus sekarang kalau dilihat apakah 4090 atau enggak 4100 ini kita bisa jadikan sebagai area resistance become support yang baru. Karena kan kalau kita lihat ini kan sudah terlampau jauh ya kan, sudah 1 bulan yang lalu. Jadi kalau H4 dijadikan sampai jauh ke belakang 1 bulan yang lalu sih sepertinya tidak terlalu worth it ya. Jadi kita pakai angka-angka yang baru aja ya. Jadi kalau secara H4 kita di sini pakai yang ini aja, berarti ya kan 4090 ya. Bentar, ini kayaknya H4 sih. Tapi secara di bawah juga di sini itu ada juga di sini. Wah, oke. H4 ya, sebentar ya. Untuk H4 sih di sini untuk yang tetapnya ya kan. Ini tetapnya masih di sini di H4 di kisaran 4035 ya. Kisaran 4035. Di atas 4035 H4-nya ini bisa dipakai adalah secara historicalnya sih. Bentar. Sepertinya sih ini ya. 4100 H4. Bentar. Kalau saya agak kasih diskon sedikit ya. 4095 kali ya. 4095 sampai 4100. Sebenarnya sih tetap sih 4100 ya sebenarnya ya. Sebenarnya sih ini 4100 tetap apa namanya boleh jadi di H4 sih sebenarnya ini. Ini sebenarnya sih agak lebar ya. Agak lebar nih antara di sini 4100, kemudian ini juga bisa dipakai ya 4095, kemudian agak ke bawah dikit ini juga bisa dipakai 4088. Jadi sih ini segede ini nih area H4 berarti sekarang. Seret tuh ya. Gede banget nih. Ya, jadi kalau pakai atas bawahnya 4100 sampai 4089. Jadi ini adalah keduanya adalah resistance sekarang H4. Jadi kalau H4 sekarang ini beneran close di bawah 4089 ya, berarti ini marketnya akan bergerak ke bawah ya, dengan kondisi ya ini kemungkinan akan masih bergerak bearish ke bawah sih. Tapi kalau tiba-tiba nih ya, kalian nonton video ini H4-nya balik di atas 4090, di atas 4090, wah saya pribadi sih masih agak berat bakal bagaimana ngelihatnya ya. Jadi ini hanya sebatas tembok aja ya. 4100 sampai 4090 atau 4089 ini hanya sebatas tembok aja sih untuk sekarang ya kan. Karena ini kan sebagai di breakout retest, di breakout ketahan, di breakout ketahan, di breakout lagi. Nah ini sekarang sih menjadi kunci ya. Apakah ini marketnya akan kembali ke bawah atau tidak? Karena kalau dilihat sekali lagi secara Fibo 78,6-nya itu adalah sampai ekstrim di 4046. Ya,
Kemungkinan bisa sampai sana kalau marketnya memilih untuk lanjut bearish. Tapi sekali lagi, marketnya nggak tahu apakah tidak peduli geopolitik atau masalah inflasi besok mulai di price in. Itu tidak tahu, ya. Oke. Ini H4, indikator H4 mengatakan stokastik mulai nge-cross ke bawah, RSI mulai ke bawah lagi. Kalau kayak begini berarti tendensinya mulai agak ke bawah lagi. Cuman sekali lagi marketnya meninggalkan gap yang sangat gede sekali ya, nggak ada obeng. Dan apalagi sekarang boleh saya kasih satu update terbaru. Marketnya di sini kalau boleh saya kasih satu trend line ya, karena kemarin saya sempat ada ngelihat satu trend line. Kalau nggak salah adalah di sini, kalau nggak salah ya. Sorry, bukan yang ini. Kalau dari sebentar. Oh, dari atas ya, coba ya dari sini. Red, ambil dari paling tinggi sekali sampai di sini. Oke, untuk ini sih sebenarnya marketnya masih di bawah trendline secara majornya ya. Majornya karena sekali lagi adalah bearish secara weekly ya kan, ini trendline weekly. Terus kalau dilihat lagi lebih kecil ya kan. Kalau dilihat lagi lebih kecil ke bawah, berarti di sini dan di sini. Ini marketnya sih kemarin sempat disrespect, respect lagi dan nggak jelas ya kan, tuh kalian bisa lihat sendiri. Ya kan di sini mantul drop ke bawah, kena drop, terus ke bawah dan akhirnya di sini kan sedikit bermain-main ya, sedikit bermain-main. Dan kalau kita pakai trendline yang terbaru lagi, berarti kita bisa pakai trendline yang terbaru aja ya. Coba kita tarik dari sini, kenanya ke sini. Red, apakah kena? Ya, ini sih yang terbaru ya. Oke. Jadi selama ini harganya belum ada pecah trendline ya kan. Ada dua trendline sih sebenarnya nih, yang di sini satu ya. Dan yang paling gede itu yang di sini. Nah, di sini. Ya, di sini tuh. Jadi, ini kan pas nih kena 3 semua ya kan? Di sini kena, di sini kena, di sini kena dan drop. Jadi kalau dilihat ini adalah ada satu trendline juga. Jadi kalau ingin memastikan ambil buy ke atas ya kan, ini sih bakal bakal nurut sih dengan pergerakan harga jika semisalnya H4-nya beneran bullish, back to bullish ya kan, dengan syarat berarti yang pertama adalah marketnya break di atas trendline, marketnya juga melakukan break of structure di atas 4140, 4140, marketnya baru akan naik sampai ke daily resistance di 4245, karena saya pribadi ini akan menganggapnya sebagai area liquidity 2 ini ya, yang dimana ini adalah liquidity sesi London, yang dimana dan kemudian ini adalah sesi Asia. Nanti kita lihat di time frame H1 ya. Jadi ini akan nurut kembali bullish ekstrim hanya jika dua skenario ini terjadi ya. Untuk sekarang sih kalau bisa di atas trendline dan di atas 4140 baru hajar buy, lebih enaknya begitu ya. Kayak begini, dia kehalang OB, retest turun, baru cari buy. Tinggi banget. Skenario enaknya sih begini ya kan. Jadi kalau ada yang pengen buy lebih aman, lebih safety supaya valid, ya tunggu seperti ini. Jangan terlalu gegabah untuk ambil buy di sini ya. Konfirmasilah suatu structure supaya beneran terjadi, baru kalian ambil posisi sejalan dengan structure tersebut. Jangan menebak terlalu sering di mana posisi bottom ya kan. Karena kalau terlalu sering menebak posisi bottom di mana, kalian akan pusing sendiri. Gampang-gampangin aja ya kan. Jadi kalau dia sudah break of structure H4 supaya back to bullish, H1 back to bullish lagi, ya udah gampang, tunggu dan baru cari buy. Oke, ini trendline yang bisa untuk dijadikan acuan untuk di minggu ini ya, dengan kondisi geopolitik dan juga kalender ekonomi. Apakah marketnya akan break atau tidak, itu kembali lagi kondisi ekonomi seperti apa nanti ya. Itu karena sekali lagi ini trendnya akan saya hapus supaya tidak bingung ngelihat marketnya ya. H1 sekarang. Oke, H1 sekarang bagaimana? Nah, H1 kalau boleh saya bilang sebenarnya H1-nya ini masih bullish. Ya. H1 ini masih bullish, tapi di beberapa kondisi sebenarnya marketnya di sini adalah orang-orang akan beranggapan ini sebagai adalah bearish. Kenapa? Ini adalah
Sekali lagi ya, H1 adalah high, low, pasti beranggapannya adalah high, low, kemudian higher high, dan sudah ada change of character, lower high dan lower low, ya kan? Ini akan beranggapan sebagai yang namanya change of character. Cuman saya pribadi sih sebenarnya tidak beranggapan itu sebagai change of character. Coba kita ukur ya. Nah, ini tidak kena 38,2. Jadi saya pribadi ngelihat area ini ya sebagai area base, bukan sebagai retracement. Jadi secara H1 saya ngelihatnya adalah lebih kepada strukturnya high, low, rally, base, rally, dia drop. Ya, jadi rally base rally ini bisa dianggap sebagai inducement. Inducement diambil, naik, tapi dia ngebuat lower low. Ya, lower low di sini karena gap sih, ini bikin berkili sekali sebenarnya. Jadi market di sini ya kalau semisalnya tidak ada gap dan lanjut normal ya kan, ini seharusnya dia naik ya. Karena inducement sudah diambil, ya kan? Jadi seharusnya dia itu adalah ini kan rally base rally ya, base rally, inducement diambil, naik, retest lagi sedikit baru dia akan naik. Seharusnya dia begini kalau tidak ada drama. Ya, karena dia akan masih bertahan di atas 4070. Ya, ini hanya sebatas ngambil sweep doang. Tapi ya udah, karena marketnya ada drama lagi, ya udah ini marketnya bisa dibilang ya ini tidak jelas sih sebenarnya ya kan. Oke. Terus kalau sekarang H1 apa yang bisa saya bilang sekarang? H1 sebenarnya ini adalah bearish ya. Yang saya ngelihat adalah lebih ke pergerakan terbaru, bukan pergerakan ngambil swingnya. Ya, tapi saya pribadi kalau ngelihat ini H1 masih bullish ya, dengan dia mengambil extreme order block di sini, saya juga nggak expect ya kan, ngambil extreme order block H1 dan kemudian dia bergerak naik. Jadi kalau dia memilih untuk melanjutkan kenaikan, kapan marketnya di sini akan kembali lagi bullish. Untuk sekarang internal structure supaya menjadi change of character ada di atas 4115. Oke, internalnya. Jadi secara eksternal H1 itu sekali lagi saya ngelihatnya adalah begini. Rally, base rally. Koreksi terakhir ada di sini. Jadi valid low-nya itu ada di sini. Ya, ini hanya sebatas inducement-nya. Gitu ya. Terus untuk internalnya berarti pergerakan internalnya adalah seperti ini. Dia ngebuat low, dia ngebuat high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan gap dan lower low. Jadi karena lower high terakhir di sini di 4115 berarti ya udah change of character ada di sini. Itu. Ya, change of characternya ada di atas 4115. Jadi udah kalau ada yang mau cari buy di atas ya tunggu di atas seperti ini. Bagi yang sudah telat untuk tidak open buy ini sampai ekstrim ya. Saya juga nggak expect ini ngambil ekstrim area order block di sini. Walaupun di sini juga ada lagi satu ya. Ini sih ekstrim paling bawah banget nih. Akan menjadi titik kunci. Kalau ini break udah bubar sih marketnya ya. Jadi ini tahanan pertama, ini tahanan kedua. Ini tahanan kunci di kisaran 4035. Jadi kalau tahanan ini tidak kuat menahan market, ya berarti kemungkinannya marketnya akan cenderung untuk lanjut ke bawah ngejar ini. Kalau udah ini juga nggak nahan, wah ini tembus ke back to 4000 sih. Back to 4000 dia akan kembali lagi ke kisaran ini area supportnya nih 3975. Oke, ini bisa sampai sana tuh lumayan ya kan. Jadi kalau ada yang mau cari posisi buy, cari aman, tunggu H4. Kalau agak sedikit ekstrim, tunggu H1. Change of character, retest, semoga ini melakukan boss, baru dia akan naik. Gitu. Ya, bebas sih, kalian mau pilih yang mana. Dan ini juga kalau dilihat marketnya respect dari area base H1 ya kan, drop base drop, di retest dan kemudian turun jauh ke bawah. Ya, ini sudah di respect lumayan jauh ya kan. Jadi kalau ada yang ingin cari buy bisa begini untuk di H1-nya ya kan. Kalau mau buy ambil sekarang tunggu konfirmasi sih. Karena kalau dilihat 15 menit ini seharusnya masih bearish ya. Ini 15 menitnya masih bearish sih. Karena kan dia ngebuat low, lower high, dan lower low.
Ya kalau kalian pengen nekat sih cari buy tunggu di atas 4090, tapi sekali lagi itu kan ada gap. Ya, ini ada gap nih barusan ya kan yang pagi kebentuk. Jadi kalau dia nutup gap kemudian drop bisa jadi. Makanya saya lebih baik menunggu marketnya di atas 4115 supaya valid ya. Tapi itu H1. Tapi kalau kalian mau combo H1 dan 15 menit pun ya silahkan juga. Kayak begini. Tapi terdekatnya sampai 4130 ya atau 4140. Di sini bisa. Oke? Jadi untuk sekarang ya hari Senin ini apakah marketnya akan nutup gap dan kemudian drop? Bisa jadi. Atau enggak apakah marketnya menutup gap dan kemudian sideways nggak jelas akibat dari geopolitik? Bisa juga. Atau skenario yang lebih saya inginkan yang dimana marketnya tidak peduli dengan geopolitik, marketnya lebih price in untuk besok masalah inflasi dan nurut dengan market structure sekarang. Dimulai dari weekly yang masih ketahan di 4000, data COT yang masih menunjukkan yang namanya akumulasi, kemudian daily yang masih bertahan di atas 4070, H4 yang juga masih bullish. Kalau semua nurut untuk supaya bullish semua, itu saya masih lebih enak sebenarnya. Ya, tapi kalau sebenarnya tidak terjadi seperti itu, ya sudah. Ya, jadi kalau dibilang saya masih bias saya cari buy, ya. Tapi kalau saya ada open posisi baru untuk kayak biasanya itu belum. Kemarin itu saya ada open buy di 4050, satu biji doang, ya. Hanya mengandalkan level psikologi doang di sana. Karena kalau dilihat ya kan ya udah 4050 stop loss 4000 kan 500 pip ya udahlah. Ya kan. Tapi kalau sementaranya untuk dicari open bisa tembak jauh kayak biasanya gitu kan belum ada baru. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.